Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hidayatullah Wana Putra akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul dengan koloid, yang dimana lebih spesifik kepada emulsi. Berikut pembahasannya. Kita di sini akan membahas koloid. Koloid itu adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid itu akan tersebar merata dalam zat lain. Macam-macam koloid. Koloid itu ada 4. Yang pertama adalah gel, dan yang kedua ada emulsi, yang ketiga ada aerosol, dan yang terakhir ada sol. Karena pembahasan kita pada hari ini adalah emulsi, maka di sini saya akan membahas emulsi dengan satu contoh. Apa sih emulsi itu? Emulsi adalah suatu dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan lain yang molekul-molekul kedua cairan tersebut tidak saling berbaur, tetapi saling antagonis. Beberapa jenis emulsi yang bisa ditemukan pada makanan yaitu mayonnaise, French dressing, cheese cream, kuning telur, serta susu. Emulsi dapat terjadi secara permanen dan temporer. Emulsi permanen merupakan bahan yang mampu membentuk selaput atau film di sekeliling butiran yang terdispersi sehingga mencegah bersatunya kembali butir-butir tersebut. Bahan ini disebut sebagai emulsifier. Contoh emulsi permanen adalah pada telur, di mana putih dan kuning telur tidak akan bisa bersatu, di mana putih dan kuning telur ini akan selalu berpisah. Yang kedua, emulsi temporer terjadi misalnya pada suatu minyak dan air yang dikocok bersama-sama dalam satu wadah, akan membentuk butir-butir lemak dan kemudian terbentuk suatu emulsi. Ketika didiamkan beberapa waktu, maka butir-butir lemak itu akan kembali berkumpul seperti semula. Maka inilah yang disebut dengan emulsi temporer. Sekarang kita akan membahas emulsifier. Emulsifier ini dikenal juga sebagai zat pengemulsi. Didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai aktivitas permukaan sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan antara udara cairan dan cairan-cairan yang terdapat dalam suatu sistem makanan. Emulsifier secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu emulsifier alami dan emulsifier buatan. Emulsifier alami ini bisa kita dapatkan dari bahan-bahan emulsi alami, sedangkan emulsifier buatan ini bisa dibuat dari hasil rekayasa manusia.
Kita akan memberikan beberapa contoh emulsifier alami. Pengemulsi alami dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari alam, misalnya telur, kuning telur dan putih telur, kedelai, tepung kanji, dan susu bubuk. Kenapa sih telur itu bisa menjadi emulsifier? Nah, ini alasannya. Telur itu mengandung lipoprotein dan fosfolipid seperti lecitin yang dikenal sebagai micelle. Struktur micelle pada lecitin tersebut adalah bagian yang membuat emulsifier tersebut bekerja dengan baik. Jadi, karena adanya lecitin di sini, maka telur itu bisa berfungsi sebagai bahan atau emulsifier. Di sini kita akan membahas lebih dalam lagi antara kuning telur dan putih telur. Nah, di mana di antara keduanya ini mengandung masing-masing protein yang berbeda. Gelatin dan albumin pada putih telur adalah protein yang bersifat sebagai emulsifier dengan kekuatan biasa, dan kuning telur merupakan emulsifier yang paling kuat. Paling sedikit sepertiga kuning telur merupakan lemak, tetapi yang menyebabkan daya emulsifier kuat adalah kandungan lecitin dalam bentuk kompleks sebagai lecitin protein. Jadi, putih telur di sini mengandung gelatin yang bersifat sebagai emulsifier biasa, sedangkan di kuning telur mengandung lecitin yang bersifat sebagai emulsifier terkuat. Sekarang pembahasan kita pecah menjadi pembahasan gelatin, dan nanti akan disusul dengan pembahasan lecitin. Gelatin adalah suatu jenis protein yang diekstraksi dari jaringan kolagen kulit, tulang, atau ligamen, atau disebut juga dengan jaringan ikat pada hewan. Jadi gelatin ini terdapat pada protein, protein yang ada pada jaringan kolagen kulit. Pembahasan selanjutnya yaitu lecitin. Lecitin atau fosfatidilkolina ialah suatu fosfolipid yang menjadi komponen utama fraksi fosfatida pada ekstrak kuning telur atau kacang kedelai yang diisolasi secara mekanik maupun kimiawi dengan menggunakan heksana. Lecitin di sini adalah bahan penyusun alami pada hewan maupun tanaman. Lecitin paling banyak diperoleh dari kedelai. Jadi lecitin ini bisa kita peroleh pada kedelai karena kedelai itu banyak mengandung lecitin. Sedangkan di telur itu ada tapi tidak sebanyak di kedelai. Jadi lecitin ini diisolasi secara mekanik, yaitu dengan menggunakan heksana, dan juga diisolasi secara kimiawi sama dengan menggunakan heksana pula. Di sini kami akan mencoba mengklasifikasikan kelebihan dan kekurangan emulsi. Kelebihan pertama, dapat membentuk sediaan yang saling tidak bercampur menjadi dapat bersatu, menjadi sediaan yang homogen dan bersatu. 2.
mudah ditelan. 3. Dapat menutupi rasa yang tidak enak pada obat. Kekurangannya, yang pertama, kurang praktis dan stabilitas rendah dibandingkan tablet. Yang kedua, takaran dosis kurang teliti. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kita dapat mendapatkan berkah dan manfaat dari presentasi ini. Saya akhiri dengan ucapan minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.